إن الحمد لله نغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, yaitu Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dengan syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Qala al-musannif, berkata musannif, wa nu'minu bil ba'thi wal jazaa'i al-a'mal yaum al-qiyamah. Wa nu'minu bil ba'thi wa jazaa'i al-a'mali yaum al-qiyamah wal 'ard wal hisab wa qira'at al-kitab wa thawab wal 'iqab was-sirat wal mizan. Berkata al-musannif wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah bahwa kita beriman, yani kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini tentang kebangkitan, yani dibangkitkannya manusia setelah mati, wa jazaa'il a'mal, dan balasan-balasan perbuatan-perbuatan nanti yaumul qiyamah. Dan kami beriman kepada al-'ard wal hisab. Al-hisab adalah hari perhitungan atau dihitungnya amalan-amalan manusia, sedangkan al-'ard ditunjukkan saja. Yani itu mengikuti riwayat atau berkait dengan riwayat ketika Rasulullah SAW menyatakan tidak ada seorang pun yang husiba, yang yuhasabu illa 'udzib. Tidaklah seorang dihisab pasti diadab. Tidaklah seseorang dihisab pasti akan dihadap. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan ayat bahwa di antara mereka ada yang yuhasabu hisaban yasira?" Bahwa di antara mereka ada yang dihisab dengan hisab yang mudah. Qala dzalikil 'ardu. Itu hanya ditunjukkan, kata Nabi. Daliki al-'aud. Itu hanya ditunjukkan saja, kemudian tidak dihitung. Kalau dihitung mesti akan di'adzab. Tidak seorang pun yuhasabu illa 'udzib. Adapun yang Allah katakan tentang mereka menerima kitabnya dari kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Maksudnya dihisab yang mudah adalah hanya ditunjukkan, ini dosa-dosamu, ini
catatan-catatanmu semikian. Sampai orang itu merasa akan binasa. Kata Allah, semuanya sudah aku ampuni. Masuklah ke dalam jannah. Makanya dikatakan hisaban yasira. Hanya ditunjukkan saja, tidak dihitung. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah, kata Abu Ja'far at-Tahawi, beriman dengan kedua-duanya. Bil ardi wal hisabi. Beriman dengan hisab, beriman pula dengan adanya al-ard. Beberapa orang dari kalangan mukminin hanya ditunjukkan saja amalannya, kemudian dimaafkan, kemudian diampuni oleh Allah Ta'ala dan tidak dihitung. Inilah mereka-mereka yang mendapatkan hisaban yasira. Wa qira'atul kitab, dan beriman pula kepada dibacanya catatan-catatan. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca catatanmu sendiri. Cukup engkau sendiri yang menghitung bagaimana keadaan amalanmu. Ini khonilina azakumullah, ada yang menerimanya dari kanan, ada yang menerimanya dari kiri. Itu pun diberitakan dalam Quran wa sunnah. Maka ahlu sunnah wal jamaah beriman dengan adanya catatan-catatan, dengan adanya qira'at al-kitab, dan juga adanya thawab wal iqab, pahala dan adab, dan juga beriman kepada adanya sirat. Sirat yang dimaksud adalah yang dipancangkan di atas neraka, yang tidak seorang pun kecuali pasti akan melewatinya. Wa innahum illa wariduha. Tidaklah dari mereka kecuali pasti akan memasukinya, maknanya melewati sirat tersebut. Ada yang seperti kilat cepatnya, ada yang seperti sekejap mata, ada yang seperti kuda yang gagah, yang cepat, ada yang seperti angin, ada pula seperti yang berlari, berjalan, bahkan ada yang merangkak, bahkan di antara mereka ada yang kemudian terjerumus dalam lubang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini pun harus diimani sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Wal mizan, dan juga timbangan. Walaupun mereka-mereka yang lebih mengutamakan akalnya enggan untuk percaya dan bertanya-tanya dengan pertanyaan ingkari, bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan pengingkaran. Bagaimana mungkin sebuah amalan bisa ditimbang? Amalan itu kan bukan bedah. Bagaimana mungkin akan ditimbang? Padahal dalam Quran dan Sunnah disebut tentang mizan. Wal waznu yauma idzinil haq. Sesungguhnya al-wazn, timbangan pada hari itu adalah hak. Dan juga disebutkan secara global dan secara rinci dalam ayat dan hadis tentang adanya mizan, timbangan-timbangan amal perbuatan. Barakallahu fikum. Itu ringkasnya apa yang disebutkan oleh musannif Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah, bahwa kami ahlus sunnah beriman pada kebangkitan, beriman pada adanya balasan amalan, beriman adanya perhitungan dan adanya al-ard, beriman pula adanya catatan-catatan, beriman pula adanya pahala dan dosa, dan beriman adanya sirat, dan juga beriman tentang adanya timbangan amal perbuatan. Kita lihat syarahnya. Qala Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, al-iman bil ma'ad mimma dala alaihi al-kitab was sunnah. Masalah beriman kepada hari akhir, ma'ad adalah tempat kembali, adalah perkara yang sudah ditunjukkan dalam kitab was sunnah, wal aql wal fitrah as-salimah, dalam Quran dan sunnah, dan sudah ditunjukkan oleh akal yang sehat, ditunjukkan pula oleh fitrah yang masih selamat. Fa akhbar Allah subhanahu anhu fi kitabihil aziz. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menghabarkan dalam kitabnya yang mulia. Wa aqamad dalil alaih, dan sudah menegakkan dalil-dalilnya. Wa radda ala munkirihi, dan Allah pun sudah membantah para pengingkar-pengingkar hari kiamat. Fi ghalibi suwaril Quran, pada sekian banyak atau sebagian besar Al-Quran. Kita lihat, setiap surat dari Al-Quran mesti berbicara tentang surga dan neraka. Itu tentang hari kiamat.
Sekian banyak ayat Al-Quran berbicara tentang terjadinya hari kiamat, terjadinya perhitungan, terjadinya hisab. Maka ini barakallahu fikum adalah perkara yang sudah sangat jelas, sudah sangat qat'i, sangat tegas dalil-dalilnya dari Quran dan Sunnah. وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله. Yang demikian karena seluruh para anbiya mereka sepakat dalam masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal iqrar bir-rabb 'amun fi bani Adam. Karena yang namanya ikrar, mengikrarkan tentang adanya Allah tabaraka wa ta'ala adalah perkara yang umum pada setiap manusia dari agama apapun. Wa huwa fitriyun, dan itu merupakan perkara fitrah manusia. Sehingga na'udzubillah agama-agama sesat sekalipun, na'udzubillahi min dhalalihim, mereka masih tetap mengakui adanya pencipta langit dan bumi. Masih mengakui adanya Tuhan. Walaupun mereka menyebutnya dengan macam-macam sebutan-sebutan. Tetapi yang dimaksud oleh mereka adalah pencipta langit dan bumi, atau Ar-Rabb yang memiliki alam semesta ini. Qul menunjukkan bahwa yang namanya iman kepada Rabb Ta'ala sifatnya amun fi bani Adam. Wa huwa fitriyun, dan itu perkara fitrah. Kulluhum yuqirru bir-Rabb. Semua mereka manusia mengikrarkan adanya Rabb Ta'ala. Illa man anada, kecuali orang-orang yang anid. Anid adalah orang yang membohongi dirinya sendiri atau orang yang dalam keadaan menentang fitrahnya sendiri. Dan kadang-kadang mereka bergaya, menggambarkan seakan-akan yakin, padahal hati mereka tidak yakin. Ini agama ateisme atau agama komunisme atau agama-agama yang seperti itu yang tidak mengakui adanya Tuhan. Dan di Indonesia muncul dalam bentuk PKI, Partai Komunis Indonesia. Mereka dalam keadaan tidak meyakini adanya Tuhan. Dan itu dusta, membohongi diri mereka sendiri. Mereka kalau kepepet pasti akan memanggil Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fitrahnya kenal Allah Subhanahu wa taala. Tokoh komunis mereka sendiri ketika sedang kesusahan, sedang kepepet, mereka menyatakan dengan kalimat oh Tuhanku. Oh my God, kata mereka. Keceplosan. Padahal dia mengatakan kesana kemari tidak ada Tuhan. Bahkan tokoh mereka sampai berdiri di panggung di hadapan sekian banyak umat, disaksikan oleh sekian banyak radio. Dia berkata dengan menantang, mana Tuhan? Aku menantang Tuhan. Pidatonya hanya 6 menit, tapi menggemparkan seluruh dunia. Artinya semua agama, Islamnya, Kristennya, Hindunya, semuanya marah. Yahudi ikut marah. Karena mereka semua mengakui adanya ilah. Sedangkan orang ini berbicara 6 menit menantang Tuhan. Kalau engkau ada, aku menantangmu, dan seterusnya. Ini khununina azakumullah, tenar sesaat. Tetapi ketika mereka hampir binasa, tetap memanggil Tuhanku. Berarti tadi yang dia ucapkan 6 menit itu membohongi dirinya sendiri, membohongi fitrahnya sendiri. Ini disebut dalam bahasa Arab mu'anid. Anada, menentang apa yang dia yakini kebenarannya. Di antara tokoh penentang fitrah adalah Fir'aun. Ka Fir'aun bi khilafil iman bil yaumil akhir. Seperti Fir'aun dan lain-lainnya. Maka hanya itulah segerintil manusia yang membohongi dirinya sendiri. Sedangkan keumuman manusia mengakui adanya ilah. Berbeda dengan apa yang sedang kita bahas. Bi khilafil imani bil yaumil akhir. Berbeda dengan permasalahan iman kepada hari akhir.
Fa inna munkirihi katsirun. Adapun masalah hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, hari perhitungan, maka yang mengingkarinya sangat banyak. Bahkan ada beberapa orang yang mengaku muslimin ikut mengingkari tentang adanya hari akhir. Dan berkata, bahwa siapa yang baik mendapatkan balasannya di dunia, dan siapa yang berbuat jelek, bermaksiat akan mendapatkan balasannya juga di dunia, kata mereka. Surga dan neraka itu hanya gambaran ilusi saja. Hakikatnya kebahagiaan dunia, kesengsaraan dunia, kata mereka. Na'udzubillah. Orang yang demikian mengaku sebagai muslimin, padahal rukun dari rukun-rukun Islam dan iman adalah beriman kepada hari akhir. Termasuk rukun dari arkanil iman adalah al-iman bil yaumil akhir. Dan kata para ulama, al-iman bil yaumil akhir adalah iman dengan semua yang terjadi di hari akhir. Itu beriman pada hari kiamat. Beriman pada semua apa yang terjadi di hari akhir. Berarti termasuk iman ke hari akhir, beriman kepada kebangkitan. Termasuk beriman pada hari akhir, beriman pada perhitungan, hisab. Beriman pada hari akhir berarti harus beriman pada surga dan neraka. Beriman pada hari akhir berarti harus beriman pada kejadian-kejadian yang Allah kisahkan di hari kiamat. Fa inna munkirihi katsirun. Pengingkar-pengingkarnya sangat banyak. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma kana khatamal anbiya wa kana qad bu'itha huwa was-sa'ah kahatain wa kana huwal hashir al-muqaffi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau diutus sebagai rasul yang terakhir, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul, yang menyatakan bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Aku dibangkitkan dengan hari kiamat itu seperti dua jemari ini. Disejajarkan dua jarinya, jari tengah dan jari telunjuknya. Aku dibangkitkan dengan hari kiamat itu seperti ini. Ini berdekatan sekali. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengenalkan dirinya, ana Muhammadun wa ana Ahmadun wa ana Ahmadu wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah bihi al-kufr wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nas ala qadami wa ana al-aqib. Kata Nabi, akulah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni namaku Muhammad yang terpuji, wa Ahmad, dan namaku juga Ahmad, wa anal mahi, dan aku juga dijuluki dengan mahi, penghapus, yang Allah menghapus denganku kekafiran-kekafiran. Wa anal hashir, akulah yang mengumpulkan, artinya mengumpulkan manusia di bawah kakiku. Wa anal aqib, dan akulah yang terakhir, yang belakangan. Maka kanal hasil muqaffi, karena Nabi adalah yang terakhir, karena Nabi adalah yang belakangan, karena Nabi diutus sebelum hari kiamat, maka bayyana tafsil al-akhirah, maka tentunya sangat layak bagi Nabi SAW, sangat pantas baginya untuk menerangkan hari kiamat dengan sejelas-jelasnya. Bayyana tafsil al-akhirah bayanan la yujad fi syai'in min kutubil anbiya. Beliau menerangkan dengan sejelas-jelasnya, beliau menggambarkan dengan sangat gamblang, tidak ada yang sejelas itu dijelaskan oleh para nabi-nabi sebelumnya, tidak ada. Enggak ada penjelasan yang lebih jelas dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Walaupun para anbiya yang sebelumnya menerangkan akan datang hari kiamat, akan datang hari kiamat, akan datang hari kiamat, tetapi tidak ada seorang nabi pun yang menerangkan secara rinci seperti apa yang dirincikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau nabi terakhir, dan antara beliau dengan hari kiamat langsung setelah Rasulullah SAW diutus, berikutnya hari kiamat. Kahatain, kata Nabi, seperti dua jemari ini. Walihadza dhanna ta'ifatun minal mutafalsifah wa nahwihim
Anahu lam yafsih bima'adil abdan illa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu berkata sebagian ahli filsafat bahwa enggak ada yang menjelaskan dengan rinci bahwa jasad-jasad pun dibangkitkan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu catatan dulu bahwa mereka kaum mutafalsifah, kaum ahli filsafat, mereka meyakini bahwa kebangkitan itu bukan kebangkitan jasad, bukan kebangkitan jasad. Kemudian mereka mulai menakwil-nakwilkan dengan berbagai macam ilmu filsafat mereka, ilmu mantik mereka, ilmu kalam mereka, dan mereka bersilat lidah untuk membuktikan bahwa teori mereka hak. Begitu disampaikan bagaimana dengan ayat ini. Rasulullah SAW ditanya orang-orang Quraisy, apakah tulang belulang yang sudah rapuh ini dihancurkan di hadapan Rasulullah SAW? Bahkan kemudian ditiupkan ke wajah Rasulullah SAW dengan kurang ajarnya mereka kufar kepada Rasulullah SAW. Mereka katakan, man yuhyil 'idham wa hiya ramim. Siapa yang akan membangkitkan tulang belulang yang sudah rapuh ini? Maka Allah ajarkan kepadanya, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Jawab, katakan pada mereka, yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Ketika jelas tulang belulang, idham, man yuhyil idham, idham adalah tulang belulang, wahiyya ramim, yang sudah rapuh. Siapa yang akan menghidupkan? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan yang menciptakan kembali adalah yang menciptakan pertama kali. Apa susahnya? Tadinya belum ada, kemudian diadakan. Setelah rusak, diadakan kembali, gak bisa. Secara teori, menciptakan pertama kali dengan mengulang, lebih mudah mengulang. Iya kan? Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah yang menciptakan pertama kali. Kenapa mengulangi tidak bisa? Demikian ikhwan fillah azakumullah. Maka ketika kita tanyakan pada kaum mutafalsifah, ahli filsafat, bagaimana dengan ayat ini? Ya tulang belulang. Jawaban mereka, ini kan cuma nabi terakhir saja yang menerangkan begini. Nabi-nabi sebelumnya enggak menerangkan seperti itu, kata mereka. A'udzubillah. Mulai hati kecil mereka atau mereka hawa nafsunya sudah mulai protes. Kenapa kok Nabi terakhir ini menjelaskan sampai tulang belulang? Coba kalau enggak, teori kita diterima. Kaum muslimin yang saya hormati, akhirnya muncul istilah mereka. Tidak ada yang membicarakan kebangkitan abdan, badan-badan, illa Muhammadun, kecuali Nabi Muhammad, kata mereka, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من باب التخيل والخطاب الجمهوري. Kata mereka, maka ini bisa jadi Rasulullah SAW hanya menggambarkan saja, takhyil, menghayalkan saja, dan itu sebagai khitabul jumhuri, sebagai pembicaraan untuk orang awam. Dibangkitkan itu benar-benar dibangkitkan, padahal maksudnya ya dibangkitkan hanya ruhnya saja. Adapun badan sudah hancur, nggak akan dibangkitkan. Maka ikhwan fillah azakumullah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dengan sejelas-jelasnya. Maka Nabi pun menjelaskan kepada umatnya dengan sejelas-jelasnya tentang adanya hari kebangkitan ruh dan badan sekaligus. Wal Qur'anu bayyana ma'adan nafsi 'indal maut. Al-Qur'an menerangkan, menjelaskan kembalinya jiwa ini ketika setelah matinya. Wa ma'adal badan, dan akan kembalinya badan pada hari kiamat al-kubra. Fi ghairi mawdi', tidak di satu tempat saja. Artinya di banyak tempat dalam Al-Qur'an Allah kisahkan akan adanya kebangkitan yaumul qiyamah dengan badan-badan mereka. Wa ulai yunkirun al-qiyamah al-kubra, sedangkan mereka kaum mutafalsifah mengingkari adanya hari kiamat dan hari kebangkitan. Wa yunkiruna ma'ad al-abdan,
dan mereka mengingkari adanya kebangkitan badan-badan. Wa yaqulu man yaqulu minhum, dan ada yang berkata di kalangan mereka, innahu lam yukhbir bihi illa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya enggak ada yang mengkhabarkan tentang kebangkitan badan kecuali Nabi Muhammad SAW. Ala tariqat takhayyul, hanya sekedar gambaran saja. Itu terjemahan saya, gambaran. Agak sopan. Padahal kalimat takhayyul maknanya khayal. Itu hanya khayalan saja. Astagfirullah. Rasulullah SAW dikatakan berkhayal oleh mereka. Dikatakan Rasulullah SAW hanya menggambarkan saja, tapi hakikatnya enggak ada. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillahi minal kufri. Dan ini barakallahu fikum penyebabnya adalah ketika mengutamakan akal di atas nakal. Mengutamakan akal di atas Quran wa sunnah. Maka tunggulah kaum liberalis, mereka yang mengunggulkan otaknya, mengutamakan akalnya di atas Quran wa sunnah, tunggu. Mereka akan kafir sekafir-kafirnya. Kalau enggak sekarang, besok. Sekarang masih sholat, tunggu sebentar lagi. Dia akan berhenti sholat. Dia masih puasa, tunggu sebentar lagi. Dia akan berhenti puasa. Dia beriman pada Nabi Muhammad, tunggu sebentar lagi. Dia akan kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Akan berkata seperti mereka ini tadi. Yang ngomong gitu kan hanya Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang dulu enggak. Astagfirullah. Dengan meremehkan, dengan mengecilkan Rasulullah SAW. Tidak ada yang berkata dengan kebangkitan badan kecuali Nabi terakhir saja. Itu pun hanya gambaran khayal saja. Bukan hakikatnya betul-betul bangkit badannya. Bukan, kata mereka. Na'udzubillahi minal kufri. Wa hadza kadzibun, dan itu merupakan kedustaan mereka. Fa innal qiyamatal kubra hiya ma'rufatun 'indal anbiya. Mereka dusta kalau menghabarkan hanya Nabi Muhammad SAW. Karena kiamat yang besar, kiamat yang sesungguhnya dikhabarkan oleh seluruh para anbiya, tidak terkecuali. Min Adam ila Nuh, dari Adam sampai pada Nuh, dari Nuh sampai ke Ibrahim, wa Musa, wa Isa, alaihimus salatu wassalam. Semoga salawat dan salam kepada mereka para anbiya. Semuanya mengkhabarkan adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat kubra. Maka siapa yang mengingkarinya, berarti dia mengingkari Nabi Muhammad SAW, mengingkari Nabi Ibrahim alaihissalam, mengingkari Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi sejak Adam sampai Nuh, dari Nuh sampai akhir anbiya alaihissalatu wassalam. Berarti mengingkari seluruh para nabi. Kira-kira seberapa kufurnya? Na'udzubillah. Kufur yang sangat-sangat kafir. Wa qad akhbara Allahu biha min hini ihbita Adam. Allah telah mengkhabarkan sejak diutusnya atau sejak diturunkannya Adam alaihissalam. Berarti sejak manusia pertama. Allah kabarkan adanya kebangkitan sejak diturunkannya Adam ke dunia. Allah katakan, qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah engkau. Sebagian kalian akan menjadi musuh sebagian yang lainnya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan kalian di dunia memiliki tempat tinggal bernikmat-nikmat sementara. Ilahi, sampai pada batas waktu tertentu. Selamanya atau tidak selamanya? Tidak selamanya. Ilahi, sampai pada batas waktu tertentu. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Kata Allah kepada Adam dan turunannya, turunlah. Di sana kalian hidup, di sana kalian mati, dan dari sana pula kalian dibangkitkan. Tukhrajun, dikeluarkan. Apakah ini bukan kebangkitan? Sejak Adam diturunkan sudah dikabarkan. Berarti mereka wa kadzabu wa aimullah, mereka berdusta demi Allah. Para mutafalsifah yang berkata enggak ada yang berbicara tentang kebangkitan badan kecuali Nabi terakhir saja. Nabi-nabi sebelumnya enggak.
Kata siapa? Sejak Adam diturunkan ke dunia, Allah sudah menyatakan fiha tahyauna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Kalian hidup di sana, kalian mati di sana, dan dari sana kalian akan dikembalikan lagi, dikeluarkan kembali, dihidupkan kembali. Walamma qala iblis al-la'in, demikian pula ketika iblis yang terlaknat berkata, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabbku, tundalah kematianku sampai hari dibangkitkan. Apa kata Allah? Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Iya, engkau termasuk yang ditunda sampai pada batas waktu yang sudah diketahui. Sampai pada batas waktu yang sudah ma'lum, yang sudah ma'ruf. Kapan itu? Yaumul qiyamah. Yang semuanya dimatikan dan kemudian dibangkitkan kembali. Demikian pula Allah kabarkan kepada Nuh alaihi salam. Allah katakan, atau Nabi Nuh katakan, Wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kata Nuh alaihi salam kepada kaumnya, Allah lah yang menumbuhkan kalian dari muka bumi seperti tumbuh-tumbuhan yang diciptakan dari tanah, tiba-tiba jadi makhluk yang namanya manusia. Kalian pernah lihat tumbuh-tumbuhan? Dari biji atau dari sesuatu yang tidak terlihat? Tanah kalian kumpulkan, taruh di salah satu pot, kamu siram tiap hari. Tanah murni, kalau perlu pasir, siram tiap hari. Akan tumbuh tumbuhan atau tidak? Tumbuh tumbuhan. Dari mana itu? Kok bisa ada makhluk yang bernama tumbuhan? Kamu akan jawab dari tanah. Demikian pula manusia. Kadzalika tukhrajun. Demikian pula kalian dibangkitkan dari tanah, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditumbuhkan seperti tumbuh-tumbuhan. Kata Nuh alaihi salam, "Tsumma yu'idukum fiha." Kemudian dikembalikan pada tanah itu tadi. yakni mati dan jadi tanah lagi. Wa yukhrijukum ikhraja, kemudian dikeluarkan kembali. Apa ini? Yang kedua. Yang pertama tadi dihidupkan, kemudian dimatikan. Setelah dimatikan, wa yukhrijukum ikhraja, dan kemudian dikeluarkan kembali. Apa ini? Kebangkitan. Berarti sejak Adam sampai Nuh alaihissalam, sampai Ibrahim alaihissalam, sampai Musa wa Isa, dan sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya menjelaskan sejelas-jelasnya. Kalau Ibrahim, sedangkan Ibrahim alaihissalam bersabda, "Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin." Kata Ibrahim, dan yang aku inginkan agar Allah mengampuni aku atas kesalahan-kesalahanku nanti yaumaddin. Kapan wahai Ibrahim yaumaddin? Ma'ruf, yaumal waqtil ma'lum. Ma'ruf, yaumul qiyamah, hari kiamat. Atau disebutkan kisahnya selanjutnya sampai pada kalimat Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kata Ibrahim, wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan juga orang-orang beriman nanti ketika yaumul hisab. Apa yaumul hisab? Hari perhitungan. Juga di hari kiamat. Bahkan Ibrahim alaihissalam sudah mewakili kita untuk bertanya kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Rabbku, coba perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menciptakan yang telah mati, atau bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Ucapan ini menunjukkan bahwa Ibrahim alaihissalam tahu bahwa Allah akan menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Maka Ibrahim bertanya pada Allah, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati? Allah katakan, awalam tu'min, apakah engkau belum percaya? Qala bala, kata Ibrahim, tentu aku beriman ya Rabb. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku ingin tentram hatiku. Kalau aku lihat atau aku tahu bagaimana engkau menciptakan yang telah mati.
Khudh arba'atan minat tayni fasurhunna ilaik. Ambil 4 burung, jinakkanlah, dan kemudian luluh lantahkan mereka, hancurkan, dan bagi 4. Taruh satu bagian di pucuk gunung yang ini, satu lagi di pucuk gunung yang sana, di bukit yang sini dan bukit yang sana. Tsumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah mereka. Ketika dipanggil, terbang burung itu datang kepada Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya berita, tapi Allah buktikan bagaimana Allah menciptakan burung-burung yang sudah mati, hancur, bahkan dipisah-pisah tulang belulangnya. Ternyata mereka datang ketika dipanggil. Ini khonibina azakumullah, dalil yang sudah diberitakan kepada Adam alaihissalam, sudah diberitakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, sudah diberitakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Nabi Musa. Qala inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Kata Allah kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Akadu ukhfiha, hampir-hampir aku sembunyikan beritanya. Litujza kullu nafsin bima tas'a, untuk dibalas setiap jiwa dengan apa yang dia perbuat. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha, maka jangan menghalangimu orang-orang yang tidak percaya kepadanya, yang mengikuti hawa nafsu, maka sengsaralah dia. Jangan terbawa oleh mereka yang enggak percaya pada hari kiamat. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan menipu kalian orang-orang yang na'udzubillah bersenang-senang di negeri mereka, berbolak-balik mereka di negeri mereka seakan-akan gak ada hari kiamat. Jangan tertipu dengan itu. Hari kiamat pasti akan datang. Hampir-hampir disembunyikan beritanya. Tetapi karena Allah sangat rahmat, arhamur rahimin, maka Allah beritakan pada kalian dan pada seluruh manusia bahwa hari kiamat akan terjadi. Yaumul jaza akan terjadi. Hari pembalasan, yaumul hisab, hari perhitungan pasti akan terjadi. Yang beriman mukmin, siapa yang tidak beriman kafir. Nasallahu taufiq wal afiyah, nasallahu hidayah wal rahmah. Wassalamu ala afiyah. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.